Selamat malam teman-teman. Saya akan mengawali dengan share screen foto ini nih. Udah kelihatan ya? Nah ini nanti teman-teman bisa cari sendiri, namanya Barbara Schneider. Dia hidup sekitar tahun 1970-an. Dia itu kena penyakit yang namanya multiple sclerosis. Nah, kiri sama kanan ya. Kiri itu adalah sambungan syaraf kita dari otak ke semua anggota badan. Jadi kalau masih ingat pelajaran biologi zaman dulu, dari sini terus kan nanti mengalirkan listrik curut misalnya ke ujung jari kelingking gitu ya, kita bilang jari kelingking ngangkat gitu, maka listriknya dialirkan surut, kalau ini lancar, sinyalnya ini lancar sweet gitu, maka di sini ujung jaring kelingking kebayangkan gitu, maka ini ngangkat sweet gitu, atau dalam gambar ini genggam genggam apa cangkirnya gelasnya dia akan genggam. Nah, multiple sclerosis itu kalau saya nggak salah ingat dari research itu artinya di sini tuh terjadi penebalan di sel-selnya sehingga semacam konduktor listriknya jadi rusak akibatnya kayak gini. Maka terputus. Nah, kasusnya akan mirip seperti orang stroke. Bedanya kalau orang stroke itu cuma terjadi secara luar, jadi misalnya kayak tangannya nggak bisa ngangkat gitu. Tapi kalau multiple sclerosis itu bisa sampai menghantam organ-organ bagian dalam. Jadi bukan hanya ototnya nggak bisa bergerak, tapi saluran kandung kemihnya kena, digestif pencernaannya juga terdampak gitu ya. Bukan hanya nggak bisa ngomong, tapi bahkan sampai syaraf-syaraf di tulang punggung yang kita tahu itu nyambung ke detak jantung lah, yang ke paru-paru itu nyambung semua gitu kan, itu juga kena. Nah, si Barbara Schneider ini itu sudah didiagnosa tahun 70-an itu kalau nggak salah, itu sudah pokoknya tingkat akut. Nah ini saya ketemu artikelnya, saya bacakan sedikit aja yang buat saya penting gitu ya. Sekalian saya kalau misalnya teman-teman mau bisa baca sendiri, itu saya sudah post di Zoom chat artikelnya ya. Jadi ceritanya sebelumnya ini, sebelum paragraf ini si Barbara itu ada sebuah radio yang namanya itu ini WMBI apalah ini. Dia itu punya program. Kalau ada orang yang terminally ill, orang yang sakitnya banget sampai diprediksi mau meninggal gitu ya, maka radio ini akan cerita ke audiensnya, lalu audiensnya itu akan mengirimkan doa sama surat. Zaman itu belum ada WhatsApp ya, 70-an. Jadi kirim surat gitu. Nah, banyak suratnya itu. Jadi ini sampai satu tas besarnya Pak Pos. Pak Pos zaman dulu ya, saya nggak tahu Pak Pos sampai sekarang seberapa besar, apa pakai tiki apa jadi semua, tapi kebayang nggak dia zaman dulu tasnya Pak Pos yang digigit anjing itu kan kalau di film kartun itu gede banget. Nah ini cerita mulai seriusnya di sini. Suatu sore ada dua temennya setelah hari Minggu itu bertandang ke rumahnya si Barbara. Barbara ini sudah sangat lemah sampai untuk ngobrol aja dia sudah tidak kuat gitu. Jadi dia milih untuk diem. Nah ketika dua temannya namanya ngobrol ya kadang-kadang kan agak diem, lul ini dari kayak lulabi gitu. Jadi ketika pembicaranya itu sempat berhenti sejenak. Nah, ini bayangkan ya, coba ya bayangkan filmnya di kepala. Waktu ada jeda sejenak di conversation-nya itu, Barbara merasa ada suara seorang pria yang berbicara dari belakang. Nah, merinding enggak? Tapi dia merasa loh nggak ada cowok di ruangan itu. The words were clear, ucapannya itu jelas, artikulasinya jelas, dan diucapkan dengan penuh otoritas. Feelingnya itu kayak penuh otoritas. Dan suara itu bilang, my child, get up and walk. Saya nanya ke teman-teman. Ya ini karena genrenya sudah tahu ya, ini mujizat. Kadang-kadang itu saya berpikir, ini kan kali kedua ya saya dikasih tema. Dikasih tema ngomongnya itu setelah temanya ditutup di hari Minggu. Entah saya ke bagian bloopers atau after scene credit, saya nggak tahu. Tapi kan ini temanya masih tema mujizat ya, jadi kita tahu lah arahnya kemana. Cuman bayangkan kalau kita tuh nggak tahu bayangannya ini arahnya ceritanya kemana gitu ya. Kalau kita jadi Barbara itu ya apa rasanya? Gitu, ada suara
cukup jelas dan cuman dia yang tahu gitu. Barbara menoleh belakang, nggak ada orang berdiri di belakang, tapi dia nggak bisa mengelakkan perasaan bahwa suara itu cukup jelas. Bahkan dia bilang, ini, I don't know what you are going to think about this. Jadi dia ngomong itu, aku nggak tahu kalian bakal ngomong apa ya teman-teman, dua temannya itu. Tapi aku merasa Tuhan baru saja menyuruh aku berdiri dan berjalan. Dia tuh di kursi roda, pernafasnya terganggu, anggap aja mau mati gitu. Bisa membayangkan situasinya? Dia bilang, aku nggak tahu, teman-teman kamu barusan dengar suara nggak? Aku nggak tahu kamu bakal mikir apa, tapi aku merasa Tuhan itu bilang, aku suruh berdiri terus jalan. Nah ini reaksi normalnya teman-temannya. Teman-temannya jadi kaget dan tiba-tiba jadi diem, mungkin toleh sama-sama gitu. Barbaranya milih untuk bilang, teman-teman tolong panggilin keluargaku. Kalau nggak salah waktu itu dia masih punya papa mama. Tolong panggilin papa mamaku. Zaman itu udah ada WhatsApp, jadi mungkin ke telepon umum gitu ya. Nah, teman-temannya masih ketenggengan, kebingungan gitu. Nah dia nggak sabar, jadi dia bilang, mana ya? Oh ini. Jadi Barbaranya nggak sabar, dia merasa kesuwen kamu gitu. Dia merasa tergerak untuk nggak nunggu papa-papanya datang, jadi dia langsung memutuskan untuk berdiri, mencabut oksigennya, terus keluar. Ya singkat cerita, terus dia memang betul-betul sembuh. That's it. Oke, itu ceritanya. Saya waktu membayangkan itu coba berdiri sebagai teman-temannya gitu ya. Kalau saya yang sebagai teman-temannya itu kira-kira iman saya terguncang atau teologi saya terguncang atau ya apa ya? Karena menurut saya ada beda ya antara kita kan sudah berapa 2 bulan ya ngobrol tentang mujizat di hari Minggu ya 1,5 sampai 2 bulan. Ada beda antara kita secara konsep menerima oke, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa bikin mujizat, it happens, itu terjadi di hidupnya orang lain, mungkin itu terjadi di aku, tapi kan nggak se-ekstrim ini ya. Seandainya itu terjadi betulan, kira-kira iman saya terguncang, tambah kuat, teologi saya terguncang, atau ya apa ya? Nah yang saya mau bagikan hari ini bukan sebuah kesimpulan yang saya sudah menjalani terus saya berbagi sebagai seorang pengajar, bukan. Yang saya mau bagikan hari ini itu adalah sesuatu yang saya masih terus selidiki sampai sekarang. Dan jujur setelah pada proses ini saya merasa hati saya itu kayak roller coaster. Jadi tugas ini cukup taxing buat saya secara energi mental karena banyak pertanyaan terus muncul di kepala saya gitu ketika saya mempersiapkan tentang topik mujizat. Nah, saya pikir saya akan berbagi beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu saya mikir gini. Kapan kita itu merasa kita mengalami mujizat? Saya akan pelan-pelan ya. Semoga teman-teman juga ikut berpikir sama saya. Kapan kita akan merasa kita itu mengalami mujizat? Nah, saya temukan, saya sempat survei, saya sempat wawancara gitu ya. Saya tanya, kamu pernah merasa mengalami mujizat enggak? Ada yang sangat injili terus tanya, saya maksudmu apa namanya mujizat atau apa pemeliharaan Tuhan? Gitu. Saya bilang nggak pedulilah apa definisimu, kamu pernah merasa Tuhan tolong secara mujizat apa enggak? Nah dari hasil survei dan wawancara ini saya catat, saya menemukan minimal ada tiga situasi di mana kita cenderung merasa mengalami mujizat, dilepaskan dari definisi teologi atau kayak apa gitu ya, kita secara subjektif merasa mengalami mujizat. Yang pertama ketika kita mengalami masalah kesehatan. Dan di Alkitab contohnya banyak, khususnya di Perjanjian Baru. Salah satu khotbah yang di hari Minggu kan perempuannya berdarah 13 tahun, pendarahan 13 tahun. Kedua, kita itu cenderung merasa mengalami mujizat ketika mengalami masalah finansial yang berat. Kalau di Alkitab contohnya adalah si janda yang cuma punya minyak sejumput sama tepung sejumput. Ya itu kalau dihubungkan sama sekarang kan kayak nggak ada income gitu kan, tabungan ya sudah cuma tinggal itu beli nasi goreng tok-tok satu terus habis mati gitu kan kurang lebih.
mengalami mujizat ketika ada financial problem. Yang ketiga, ketika ada life and death situation. Ya, entah tabrakan atau apa, dirampok atau gimana, pokoknya situasi yang kita rasa bisa mengancam jiwa, tapi bukan karena sakit. Nah, di Alkitab juga banyak contohnya. Salah satunya adalah waktu bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, di depannya Laut Teberau, di belakang itu si serdadu, seluruh tentara Mesir yang zaman itu super power, jadi kayak seluruh tentara Amerika Serikat itu ngejar bangsa Israel yang isinya cuma para budak itu. Nah, saya nggak tahu teman-teman sadar apa enggak, coba buka Keluaran pasal 14 ayat 21. Dulu waktu saya di saat saya itu jadi orang paling skeptis. Bukan skeptis, tapi mengkritisi hal-hal yang mungkin dirasa nggak perlu. Tapi ini menarik buat saya karena kalau kita berpikir tentang mujizat Laut Terberau itu kan imajinasi di film kita itu gimana sih? Musa angkat tongkat gitu kan? Terus apa yang terjadi? Sekejap lautnya langsung terbelah gitu kan ya? Nah ternyata enggak loh, sadar enggak? Keluaran 14 ayat 21. Ini yang terjadi sebetulnya menurut catatan Alkitab. Lalu Musa, saya baca dari versi BMK ya. Lalu Musa mengacungkan tangannya ke atas laut dan Tuhan membuat, bukan airnya, bukan, Tuhan membuat angin timur bertiup dengan sangat kencang sehingga air laut mundur. Nah, jadi ini sains atau mujizat? Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika orang kena flu, itu meninggal. Seandainya kita punya teknologi untuk kembali ke masa itu, terus bawa sana flu, kita ke daerah dead plague yang kena flu itu, terus kita bagikan sana flu, kira-kira termasuk pastor atau saya lupa bapak gereja siapa yang hidup di zaman itu, kira-kira akan merasa ini mujizat atau apa? Tapi mulai kebayang ya maksud saya. Kadang-kadang ya kita bisa secara teori mengkonsep mujizat itu sesuatu yang terjadi secara supranatural. Tapi dengan makin berkembangnya sains, makin banyak hal yang jadi sains dan bukan mujizat dong. Jadi apakah ini hanya perdebatan konsep teologi ya? Jadi saya malas berdebat kayak begitu. Jadi saya udahlah Tuhan capek, kayaknya itu lingkaran setan yang saya nggak perlu selidiki ya, kecuali saya filsuf. Jadi saya nanya pertanyaan kedua, oke, aku sudah tahu kita cenderung merasa menerima mujizat ketika kita itu punya masalah kesehatan, kita punya masalah finansial, kita punya masalah life on death. Pertanyaan kedua itu, kenapa kita merasa pengalaman itu sebagai mujizat? Kenapa kita merasa pengalaman itu sebagai mujizat atau sebagai sains? Nah, saya dapati ternyata kalau kita di titik itu merasa hopeless, ya toh? Kalau kita merasa tidak ada jalan keluar, terus tiba-tiba merasa ada pertolongan. Nah, itu yang kita labeli sebagai mujizat, betul nggak? Ilustrasinya kayak saya yang tadi itu. Kalau seandainya kita hidup di beberapa puluh tahun yang lalu kena flu, meninggal loh gitu kan. Terus ada sesuatu yang bulat itu kan, terus kita minum sembuh. Sains zaman itu belum bisa membuktikan bahwa itu sains. Maka kita akan melabeli mujizat. Saya lupa di Ibrani pasal berapa ya. Itu ada ayatnya si penulisnya itu bilang kalau ada orang yang sakit di antara kamu, itu sebaiknya panggil penatua majelis, terus habis itu sembari berdoa oleskan minyak. Nah, oleskan minyak itu di bahasa Yunani itu ada dua kata. Yang satunya itu saya lupa istilahnya apa. Yang satunya itu digunakan untuk mengoleskan untuk sifatnya ritual, kayak mengurapi raja. Nah, itu kan juga mengurapi, mengoleskan gitu ya. Nah, itu katanya something. Yang di Ibrani itu mengoleskan kayak misalnya kita ngoles balsam gitu loh, teman-teman. Karena zaman itu minyak itu salah satu ingredients obat-obatan. Jadi kayak si penulisnya Rasul siapa itu bilang, kalau ada jemaat yang sakit, itu panggil penatua sambil mendoakan suruh minum obat. Nah, kalau sembuh,
Mujizat apa sains? Itu. Menurut saya nggak penting ketika orang itu merasa hopeless, betul nggak? Kalau sakitnya itu kita merasa hal sakit begini, mau disembuhkan secara mujizat pun kita nggak merasa itu mujizat. Kalau kita ngalami financial problem, tapi kita nggak merasa hopeless, ditolong Tuhan secara ajaib pun kita tidak merasa itu mujizat. Saya barusan kemarin itu tiba-tiba ada orang dari BINUS University di Jakarta, katanya ketemu website saya, terus minta ini propose, bisa nggak nolong dekannya dia dalam program eksekutif coaching. Saya bingung gitu, saya merasa mujizat karena website itu saya nggak pernah publikasikan, SEO apa segala macam itu nggak ada. Kenapa kok bisa mampirnya ke website? Nah mungkin saya yang nggak ngerti. Mungkin orang digital marketing ngerti kenapa kok bisa mampirnya ke website saya. Tapi saya nggak nemu. Jadi buat saya itu mujizat. Tapi teman-temannya, jadi bukan tentang apa yang kita alami, tapi situasi, timing ketika kita mengalami mujizat itu yang penting sebetulnya. Kalau timingnya pada saat itu kita merasa hopeless, butuh pertolongan tapi nggak tahu dapat pertolongannya dari mana, maka pertolongan itu akan kita rasakan sebagai mujizat. Berarti kalau kita itu cenderung menipu diri sendiri, kita bilang enggak, hidupku baik-baik saja. Mungkin kita akan makin susah merasakan mujizat. Betul? Make sense enggak? Bukan mujizatnya enggak ada. Kita yang enggak lihat bahwa Tuhan kasih mujizat. Kalau kayak saya tadi gitu. Terus saya bilang, wah itu pasti gara-gara SEO, teknologi, website digital marketing segala macam. Saya enggak akan klaim itu mujizat. Bisa aja itu mujizat. Nah, kembali lagi ya. Terus fungsinya apa sih R? Kamu nanya-nanya gini. Nah, persis sama. Saya juga nanya gitu. Jadi saya tanya, Tuhan, kenapa kamu ngasih perasaan pengalaman mujizat ke kami? Kalau kadang-kadang Tuhan kamu berkarya di dalam hidup kami tidak merasa itu campur tanganmu, kami klaim itu hanya sebagai sains. Kenapa Tuhan repot-repot kasih pengalaman sampai kami itu nggak bisa ngomong apa-apa, terus kami klaim itu mujizat. Nah ini yang jadi sentral menurut saya, jadi sentral dari apa yang saya bagikan hari ini. Coba buka Yohanes pasal 9 ayat 3. Yohanes pasal 9 ayat 3. Ini tentang orang buta yang melihat lagi. Kayaknya pernah ya disinggung di satu minggu gitu. Tapi saya fokus ke sini. Kan murid-muridnya tuh tanya, Bapak Guru kenapa orang ini dilahirkan buta? Tuhan menjawab pasal 9 ayat 3, Yohanes pasal 9 ayat 3, dia buta bukan karena dosanya sendiri, bukan karena sakit penyakit, bukan karena dosa orang lain gitu kan. Pokoknya jangan concern tentang penyebabnya deh gitu. Intinya Tuhan bilang gitu kan. Tapi orang ini buta supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja di dalam dirinya. Oh, itukah Tuhan? Alasan kenapa Tuhan mengizinkan kadang-kadang kami merasa hopeless, terus Tuhan intervensi entah melalui sains, entah melalui supernatural, terus kami merasa itu pertolongan mujizat. Nah, saya diajari di saat kalau ayat yang mendukung argumentasi cuma satu, itu masih bisa asumsi kita, gitu kan ya. Nah, saya sudah selidiki banyak ayat, tapi saya ini bukan kelas PA, jadi saya nggak akan bahas semua, tapi saya mau buka Yohanes pasal 20. Karena Yohanes pasal 20 ayat 31, ini yang nulis kitab Yohanes yang ngomong. Jadi saya rasa cukup mewakili segala macam ayat yang lain lah ya. Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semuanya ini ditulis, jadi semua yang Tuhan bikin dan dicatat sama penulis kitab Yohanes ini, tetapi semuanya ditulis, direkam supaya kalian pembaca percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kalian peroleh Shalom. Oh, ya benar berarti. Ini nyambung sama yang dialami Paulus. Paulus itu punya duri dalam daging yang sampai bikin dia stres, sampai perlu dia bilang, sudah 3 kali aku memohon sama Tuhan, Tuhan cabutan duri dalam daging. Dan Tuhan bilang, enggak. Karena justru gara-gara kamu punya duri dalam daging, kamu bisa merasakan betapa powerfulnya.
Jadi balik lagi, sebetulnya kalau kita merasa hidup kita itu baik-baik saja, semua oke, semua dalam kendali. Ataupun kalau kita ada masalah, terus kita itu cuman merasa ya enggak apa-apa lah, pasti ada jalan keluar. Nggak merasa kayak butuh solusi yang kayak gimana-gimana gitu ya. Nggak sampai terasa hopeless. Mungkin sikap hati seperti itu yang membuat kita itu jadi kurang sensitif sama tindakan Tuhan. Nah, apakah ini tentang masalah kita doang? Nah, enggak ternyata. Ini poin yang bikin saya seperti roller coaster. Saya merasa, Tuhan, ya kalau begitu kan berarti enak ya orang-orang yang punya sakit berat, lumpuh, terus Tuhan sembuhkan. Hidupnya tidak akan sama lagi. Gimana dengan orang-orang seperti aku yang hidupnya dalam tanda kutip normal? Saya nggak terlalu ganteng, nggak terlalu jelek, nggak terlalu pinter, nggak terlalu bodoh, nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Hidup itu cameo gitu loh kalau di film. Yang mati duluan tuh ya kita-kita. Itu biasa-biasa saja gitu loh. Nggak ada yang spesial, nggak superhero, nggak super villain gitu loh. Nah, susah ya gitu. Yang saya senang dengan Alkitab itu kalau kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang tepat, kita akan dibawa Tuhan tuh ketemu ayat yang nggak usah ditafsir. Jawabannya sudah keluar dari ayat Alkitabnya sendiri. Nah, pertanyaan tadi saya kan gitu, so what? Kalau Tuhan tuh bikin ngasih kita pengalaman hopeless supaya kita bisa merasakan mujizat, supaya kita itu bisa percaya bahwa Tuhan itu juru selamat. Dan bahkan ini bukan percaya bagi orang yang belum percaya ya. Kalau di versi BIMK itu kan kalimatnya gini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya. Percaya itu ada footnote. Footnote-nya itu di bawahnya ada tulisannya gini. Beberapa naskah kuno itu bukan cuma tulis percaya, tapi tetap percaya. Jadi kalau saya parafrasekan gini, tetapi semuanya ini ditulis supaya kalian percaya atau supaya kalian tetap percaya bahwa Yesus adalah Raja Penyelamat, Anak Allah, dan karena percaya kepadanya kita beroleh hidup. Berarti percaya ini bukan hanya untuk orang yang belum Kristen. Untuk orang Kristen juga. Nah, saya nemu satu ayat yang esensinya paralel sama ini. Coba kita buka Yohanes pasal 14. Ngeblok-blok Yohanes. Saya paling senang juga Yohanes. Debatnya paling mantap, konsepnya itu paling jelas. Kalau mau merasakan gimana Yesus membantai orang Farisi Saduki itu baca kitab Yohanes. Rasanya itu kuapokmu kapan? Yohanes pasal 14 ayat 8. Saya akan bacakan ya. Ini waktu Tuhan Yesus perjamuan makan malam terakhir, terus dia bilang akan meninggal segala macam. Terus Filipus itu bilang gini, maka Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan tunjukkan Allah Bapa kepada kami supaya kami puas. Nah Yesus jawab begitu, sudah begitu lama aku bersama dengan kamu, tapi kamu belum kenal aku juga, tak Filipus. Mirip tadi ya, sudah 3,5 tahun bareng, tapi kayaknya belum betul-betul gitu. Saya lompat ke ayat 12. Yesus bilang ini, sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan. Coba kita ingat-ingat, apa yang sudah Tuhan lakukan? Ya semua mujizat yang ditulis supaya percaya bahwa Yesus ada juru selamat itu, gitu kan? Saya ulangi lagi ayatnya itu. Tuhan bilang, sungguh benar kataku ini, orang yang percaya kepadaku, bukan sekedar orang Kristen, orang yang percaya kepadaku akan melakukan apa yang sudah aku lakukan. Malah dia akan melakukan yang lebih besar lagi. Jadi mujizat itu bagian yang Tuhan izinkan supaya kita itu makin kenal Tuhan. Saya nggak tahu teman-teman pernah ngalami atau enggak ya. Punya teman, saudara yang kita rasa itu lagi ngalami masalah besar. Entah masalah kesehatan, tadi 3 itu. Health problem, financial problem, atau life and death situation. Masalah yang dialami teman atau saudara kita itu begitu berat sampai di hati itu kita itu mau nangis sebetulnya. Super iba.
Tapi karena kita tidak, entah untuk suatu alasan, kita tidak merasa familiar dengan mujizat, kita nggak minta loh Tuhan tolong. Doanya itu jadi gini, Tuhan, kalau Tuhan bisa sembuhkan puji Tuhan. Kalau enggak Tuhan pasti kasih kekuatan. Teman-teman coba bayangkan kalau kita jadi saudara atau teman dari perempuan yang pendarahan selama 13 tahun. Iya, 13 tahun. Ya. Pokoknya kan lama itu, ya, bertahun-tahun. Saya bukan perempuan ya. Jadi saya nggak ngerti apa rasanya pendarahan. Saya bayangkan sakit. Sakit, ngeluh. Dan itu selama belasan tahun. Kalau kita cuma sekedar teman biasa, itu dari iba sampai tebal rasa, gitu kan? Tapi kalau itu keluarga sendiri dan kita betul-betul sayang, kadang-kadang kita memang emosi, kita capek, tetapi kita nggak akan sampai henti bentak dia. Sudahlah, terima aja nasibmu, gitu kan? Karena di hati itu iba, kan? Nah sekarang terus ada sosok yang namanya Kristus, Nabi. Kita kan nggak tahu, zaman itu kan nggak tahu ya itu Mesias atau apa. Pokoknya katanya bisa nyembuhkan. Anggap aja di zaman ini ada seorang figur, orang Kristen yang klaim dan membuktikan dia bisa nyembuhin orang. Kita membawa enggak saudara kita itu ke orang Kristen itu? Atau jangan-jangan kita juga skeptis? Teman-teman nangkep kenapa saya merasa ini kayak roller coaster buat saya? Karena ini pertanyaan krusial. Apakah saya ini cuma percaya mujizat secara kognitif, konsepnya doang? Tapi kalau saya diperhadapkan Tuhan pada situasi yang secara natural akan bikin orang, bahkan saya sendiri iba, jangan-jangan di momen itu saya memilih untuk tetap hopeless. Dan bukan minta betul-betul Tuhan tolong. Teman-teman mau enggak coba? Minta teman-teman. Ada ayat lagi yang di Yohanes atau berapa? Tuhan Yesus bilang gini sama para muridnya. Sampai sekarang kamu belum minta apapun kan? Minta, mintalah. Supaya sukacita yang tak rasakan itu kamu juga rasakan. Itu poin pertama yang bikin saya seperti naik roller coaster. Kapan ya terakhir kali aku minta mujizat? Jangan-jangan aku sudah terlalu sering merasionalisasi segala sesuatu dan mengatasnamakan iman segalanya pasti akan dipenuhi. Tapi sebetul-betulnya aku tidak benar-benar minta Tuhan tolong. Karena mungkin aku nggak kenal Tuhan yang menolong sampai sekelas itu. Aku kenal Tuhan yang menolong melalui sains. Tuhan menolong melalui pemenuhan kebutuhan, melalui network, melalui kenalan, melalui apalah gitu. Tapi bukan Tuhan yang menolong secara mujizat. Nah, mungkin salah satu faktor kenapa kita nggak minta itu bukan kita nggak mau, tapi mungkin karena kita takut kecewa. Kita takut kecewa kalau kita sudah minta dengan benar-benar berharap, terus Tuhan bilang no, kayak ke Paulus itu. Terus kita jadi terlalu sakit hati dan trauma. Anak saya itu suka dipijet si Aleta itu. Saya bahasa kasih saya itu sentuhan, tapi kalau suruh mijet itu kayak effort khusus. Jadi kalau dan dia minta pijetnya itu selalu waktu malam, waktu mau tidur. Saya lebih sering nolaknya daripada mengiyakannya. Tapi yang luar biasa itu dia tidak pernah berhenti minta loh. Kalau saya bilang enggak gitu, ya gitu. Tapi enggak ada sakit hatinya. Ya kapan gitu nanti dia minta lagi. Apakah itu tidak berarti buat dia? Enggak juga. Kalau pas suatu saat kita bilang, oke gitu. Dia happy banget. Yeay! Gitu. Ini anak sudah pra remaja, tapi dia begitu senangnya kalau dipijat. Teman-teman mungkin 1-2 kali kita merasa bahasa Jawanya gelo gitu ya, kecewa. Tuhan aku sudah berharap, kok kamu enggak penuh itu enggak apa-apa ya.
Karena 75% isi Mazmur itu juga Daud itu mengutarakan kayak kekecewaannya dia sama Tuhan. Tapi di akhir Mazmur-Mazmur itu Daud tidak pernah kehilangan iman. Mirip seperti Aleta. Dia tidak pernah kehilangan iman, suatu saat papanya akan menjadi dia tidak kehilangan iman bahwa papanya itu sayang sama dia. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa kita tidak menyerahkan area yang kita takutkan itu, yang betul-betul kita butuhkan ke tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Betul-betul memohon Tuhan, Tuhan boleh enggak tolong aku secara mujizat, aku nggak ngerti ini apa caranya. Itu mungkin karena kita nggak benar-benar kenal Tuhan. Kita kenal Tuhan yang distance, yang jauh. Tuhan yang dari jauh tapi baik sih. Tapi bukan betul-betul sebagai seorang papa yang guarantee pasti tolong. Guarantee pasti tolong. Hal kedua, menurut saya bicara tentang mujizat ini bukan hanya untuk apa yang kita alami, kita sebagai receiver. Ada, kalau kita bicara tentang amanat agung, biasanya kan dari Matius. Nah sekarang coba buka dari Markus. Markus pasal 16. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik atau Injil dari Allah itu kepada seluruh umat manusia. Itu kan kita tahu ya dari Matius di mana-mana. Lompat ke ayat 17. Sebagai buktinya bahwa mereka percaya menerima Injil itu, orang-orang itu akan, 1, dia akan mengusir roh jahat atas namaku. Itu yang Kristus lakukan. 2, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang mereka tidak kenal. Berikutnya, mereka akan memegang ular atau minum racun, tapi mereka tidak akan celaka. Nah, itu mungkin terlalu ekstrim ya, yang tadi itu. Yang berikutnya ini enggak ekstrim. Kalau mereka meletakkan tangan ke atas orang-orang yang sakit, orang-orang itu akan sembuh. Teman-teman, saya kan di dunia bisnis ya. Orang bisnis itu pragmatis. Nggak kayak orang cendekiawan. Atau sekedar para staff yang suka menikmati conversation atau video motivasional. Pebisnis yang sungguhan itu pragmatis. Aku enggak peduli teorimu apa, itu berhasil apa enggak. Enggak peduli dia teorinya apa. Jadi kalau mau ngajak orang bisnis ikut itu sebetulnya nggak usah terlalu banyak teori gono gini. Buktikan aja, aku sudah pernah nolong ini berhasil. Kamu mau coba tak tolong dah gitu loh. Kalau kita lihat iklan-iklan di medsos segala macam kan genrenya begitu ya. Kesaksian sana sini gitu. Apa yang aku lakukan, obat ini atau apalah, itu sudah terbukti berhasil melakukan yang aku janjikan. Tinggal sekarang kamu mau coba apa enggak. Saya rasa mujizat itu berarti bagian dari strategi penginjilan. Saya nggak bilang kita pasti bisa bikin mujizat ya, kita sudah sepakat itu di khotbah terakhir gitu kan. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Tapi saya rasa kalau kita betul-betul niat penginjilan, betul-betul mewartakan Injil, Tuhan akan bawa situasi-situasi hopeless ke kita. Bukan situasinya kita. Kalau kita, itu poin pertama, kitanya hopeless. Itu supaya kita makin kenal Tuhan. Yang kedua ini, Tuhan akan bawa orang lain yang situasinya hopeless. Nah di momen itu, apakah kita cuma berdoa, Tuhan tolong kuatkan. Semoga Tuhan beri jalan keluar. Atau kita punya iman yang cukup kuat sebesar biji sesawi itu, untuk berdoa, Tuhan aku nggak tahu ya apa caranya. Tolong selesaikan masalah orang di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya orang ini kenal sama kamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Kristus yang sudah menyelamatkan aku, mengasihi orang ini, kami sudah berdoa. Amin. Saya dibesarkan di lingkungan Injili. Dibesarkan di teologi Injili sampai masuk ke saat ya walaupun diploma, tapi kan intinya gitu ya. Jadi ketika persiapan ini bawa saya ke 2 pertanyaan tantangan yang berat itu buat saya. Eri, apakah kamu cukup percaya, cukup kenal sama aku sebetulnya sampai kamu willingly
mau membuka diri terhadap mujizatku buat hidupmu? 2. Eri, apakah kamu cukup percaya kepadaku sampai kalau aku bawa kasus-kasus orang lain yang hopeless ke kamu mau jadi saluran mujizatku? Ini pertanyaan yang berat buat saya. Saya cuma bilang, saya nggak tahu Tuhan. Saya takut jadi kayak Petrus, ngomong ya oh di depan, habis itu gak karu-karuan. Yang saya tahu Tuhan, Eri kepingin nyoba. Dan selama sebulan terakhir, saya mulai coba doakan hal itu. Tuhan belum kasih mujizat, tapi Tuhan sudah kasih kasusnya. Ada orang yang sudah kemoterapi 16 kali. Saya dulu berpikir ya udahlah, kemoterapi itu masalahnya cuma fisik gitu ya. Ditahan orang itu kuat, kan ada orang yang tahan penyakit ya, maksudnya tahan sakit gitu. Orang ini kayaknya tahan sakit, perempuan. Ya sudahlah gitu. Tapi baru kali ini saya dengar cerita lebih detail, karena waktu itu tanpa sengaja ya pokoknya bertandang ke rumah, cerita-cerita lebih detail. Setiap kali berobat kemoterapi itu 20 juta. Mereka ini enggak termasuk keluarga yang super kaya. Ya enggak miskin sih. Tapi kalau 20 juta kali 16 dan itu terjadi kurang dari setahun, ya itu besar. Satu lagi, anaknya itu sudah mulai masuk, bentar lagi masuk SD atau pokoknya gitu, pokoknya bukan batita lagi deh gitu. Jadi sebentar lagi hidupnya akan jauh lebih repot. Nggak bisa cuma tentang nanti di rumah sama suster sama nenek atau siapa, enggak. Ada urusan sekolah, dan kalau dia sebagai mama nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara, bukan hanya gara-gara duitnya 20 juta kali 16 dan enggak tahu sampai berapa kali lagi, tapi karena gara-gara kemoterapi terus dia nggak bisa makan, muntah, aktivitas super terganggu. Dia bilang, ya apa nanti hidupku sebagai seorang mama ini gitu. Dan dia waktu itu nangis dan saya susah nahan air mata saya hopeless teman-teman. Untuk pertama kali dalam hidup saya betul-betul iba secara real terhadap orang yang kena kanker dan jalani kemoterapi 16 kali. Dulu saya kan merasa Tuhan nggak tahu ya apa cara nolong. Tuhan tolong deh. Ketika saya selesai persiapan terus Tuhan bawa kasusnya, tiap malam kami doain. Tuhan tolong sembuhkan secara mujizat. Tuhan belum penuhi teman-teman. Saya nggak tahu, belum ada kabar dari dia. Nggak tahu. Tapi orang ini belum sembuh, Tuhan kirim lagi orang lain. Kali ini tentang masalah finansial, suami istri punya anak, tiga-tiganya sakit-sakitan. Yang cowok bekerja ini di luar kota, yang cowok bekerja sebagai guru negeri, dan sekolahnya mungkin karena terlalu kecil, seringkali selama sebulan lebih gaji itu nggak keluar. Sampai satu titik terus dia itu cerita bahwa di dompetnya tinggal ada 14.000. Kalaupun saya kasih ya saya kasih sih duit. Cuman berapa lama? Bukan itu kan masalahnya. Bukan itu kan obatnya. Saya nggak pengalaman dalam hal ini. Tapi saya memberanikan diri saya berjalan setengah langkah lebih dulu. Saya nggak berniat mengajari teman-teman hari ini. Saya hanya berbagi apa yang saya pelajari dan perjalanan spiritual saya mempersiapkan materi. Coba teman-teman pikirkan. Apakah teman-teman mau coba untuk minta mujizat buat hidupnya teman-teman? Bukan supaya hidup kitanya mah, bukan. Supaya kita betul-betul kenal betapa powerfulnya Tuhan. Dan kalau sudah merasakan itu, yang kedua, apakah teman-teman mau betul-betul jadi saluran mujizat? Bukan kita, betul-betul Tuhan. Dan ada resiko, kita yang doa, kita yang klaim gono gini, Tuhan tidak bertindak, yang malu siapa? Kita. Ini belum sebanding sama mati martir. Tapi itu resiko yang harus kita tanggung. Mau enggak? Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan Alkitab yang terus-menerus sebetulnya menantang kami, bukan untuk meragukan segala sesuatu, tapi menantang kami untuk mengevaluasi ulang seberapa kenal kami dengan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Peduli, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Adil. Tolong kami supaya kami
tidak menjadi orang-orang yang sudah lama kenal Tuhan tapi tidak betul-betul merasakan full power, full knowledge, betul-betul intim kenal Tuhan seperti Musa berhadapan muka demi muka sama Tuhan sendiri. Tolong kami supaya kami punya hati yang terbuka, iman yang lebih besar sedikit, supaya kami betul-betul bisa merasakan betapa luar biasanya Tuhan yang kami punyai. Dan lebih dari itu, beranikan, tolong kami supaya kami bisa lebih berani mewartakan Injil kabar baik ini ke orang lain. Orang-orang yang merasa hopeless, butuh bantuan, dan kami sendiri pun nggak tahu gimana cara betul-betul menolong dan membantu mereka. Bantu kami punya keberanian untuk jadi saluran berkat buat mereka, mendoakan mereka, entah secara langsung dalam doa syafaat, memproklamirkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja Penyelamat, Tuhan Yesus itu membawa shalom ke dalam diri dan hidup orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami, yang terus-menerus menjadi sahabat kami sudah berdoa. Amin. Thank you teman-teman.